akan belajar tentang teks negosiasi. Sebelum Ibu menjelaskan apa itu teks negosiasi, Ibu ada dua pertanyaan. Yang pertama, apakah ada yang pernah belanja di pasar? Untuk yang kedua, apakah ada yang pernah meminta sesuatu sama orang tua? Untuk jawaban yang pertama, pasti ada yang pernah belanja di pasar. Hal unik yang sering dijumpai adalah proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Untuk jawaban yang nomor 2, kalian pasti pernah meminta sesuatu kepada orang tuanya. Misalnya, minta dibelikan laptop. Nah, disinilah terjadi proses tawar-menawar antara anak dan orang tua. Kesimpulannya, negosiasi itu apa, Bu? Jadi, negosiasi itu adalah proses tawar-menawar antara kedua belah pihak dengan jalan berunding untuk mencapai kesepakatan bersama. Tetapi tidak dikatakan negosiasi kalau tidak ada persetujuan. Nah, berarti negosiasi itu harus ada aktivitas akhir atau hasil akhirnya. Selanjutnya, struktur teks negosiasi. Di sini struktur teks negosiasi itu ada dua. Yang pertama itu struktur negosiasi secara umum. Ada 4. Yang pertama orientasi, yang kedua pengajuan, yang ketiga penawaran, yang keempat persetujuan. Dan untuk yang lebih kompleksnya lagi, struktur negosiasi di sini ada 7. Yang pertama orientasi, yang kedua permintaan, yang ketiga pemenuhan, yang keempat penawaran, yang kelima persetujuan, yang keenam pembelian, dan yang ketujuh penutup. Kemudian negosiasi dibagi menjadi 2, yaitu negosiasi secara lisan dan negosiasi secara tertulis. Untuk negosiasi secara lisan itu bisa kita dapatkan dengan cara negosiasi tawar-menawar antara orang tua dan anak, atau negosiasi dalam dunia kerja. Sementara negosiasi dengan cara tertulis, kita pasti mengetahuinya juga. Di sini secara tertulis bisa kita jumpai yaitu negosiasi dalam bentuk surat menyurat, yaitu surat niaga dan surat jual beli. Kita mempelajari tentang pengertian negosiasi dan struktur teks negosiasi. Selanjutnya, di sini kita akan belajar tentang ciri kebahasaan teks negosiasi. Yang pertama itu adalah menggunakan bahasa yang santun. Contohnya, kata tolong. Selanjutnya, cobalah, bolehkah, dan sebagainya. Terus yang kedua, terdapat ungkapan kalimat persuasif. Biasanya ditandai oleh bahasa menyatakan. Contohnya, Ibu doakan saja saya agar menjadi orang yang sukses. Yang ketiga, menggunakan pronomina, yaitu kata ganti. Contohnya kata Anda, kami, dan saya.
Kemudian yang nomor 4 itu menggunakan kalimat langsung yang ditandai oleh tanda petik. Kemudian yang kelima bersifat memenuhi perintah. Agar kalian lebih memahami tentang teks negosiasi, berikut ini ada contoh negosiasi antara penjual dan pembeli, antara anak dan orang tua, dan negosiasi dengan surat. Di sebelah sini ya contohnya. Nah, di sini kita akan menganalisis teks negosiasi, yaitu negosiasi antara pihak bank. Ya, untuk orientasi itu terdapat di sini. Ya. Kemudian yang kedua itu adalah pengajuan. Silakan dilihat. Yang ketiga adalah penawaran. Silakan dilihat. Dan yang terakhir adalah persetujuan. Silakan dilihat juga. Boleh ditambahkan dengan kata penutup jika ada, tetapi kalau tidak ada, tidak dimasukkan juga tidak apa-apa. Baik, demikianlah penjabaran tentang teks negosiasi. Kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.